Halo, selamat kita berjumpa kembali di hari ini. Kita akan belajar tentang IPA, yaitu sistem tata surya. Yang ketiga adalah bumi. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah siap? Oke. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi bentuk bumi dengan tepat, mampu mengidentifikasi lapisan bumi dengan tepat, dan yang terakhir, yang terpenting, kalian bisa mengidentifikasi cara merawat kelestarian bumi dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tentu kalian tahu kemarin yang Ibu Guru sudah ajarkan ya. Ingatkah susunan tata surya itu adalah susunan matahari sebagai pusat beserta 8 planet yang mengelilinginya. Nah, berdasarkan data Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, atau sering kita dengar dengan sebutan NASA, tata surya itu terdiri dari apa anak-anak kemarin? Iya, betul. Matahari sebagai pusat tata surya dengan 8 planet yang mengitarinya. Yang pertama apa secara urutnya ya? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, pinter semuanya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bumi. Nah, anak-anak, kalian tinggal di daerah Papua. Tentunya kalian tahu tidak? Buah matoa. Iya, buah matoa itu buah yang berasal dari Papua. Ya, buah matoa itu bentuknya bulat pipih, ya, bulat pipih dan agak pepat seperti bentuk bumi. Nah, pada buah matoa juga terdapat lapisan-lapisan. Ada kulit, ya, ada daging, ada biji. Nah, sama seperti bumi kita. Bumi kita juga bentuknya bulat, pipih, pepat, dan memiliki bagian-bagian. Ya, tentu anak-anak sudah tahu ya, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, apa yang kita pijak. Ya, yang kita pijak adalah bumi. Nah, jadi jangan dikira kalau ada manusia planet. Nah, sebetulnya kita ini juga makhluk dari planet, yaitu planet bumi. Anak-anak, pengertian bumi yaitu yang pertama, suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Bumi juga mempunyai sebutan lain, yaitu benua biru, karena jika dilihat dari luar angkasa, planet bumi memiliki warna yang dominan biru. Ya, bumi juga memiliki bentuk bulat tak sempurna dan juga pepat padat. Nah, tadi seperti buah matoa. Bumi mengalami rotasi dan juga revolusi. Rotasi itu adalah berputarnya bumi pada sumbu porosnya yang mengelilingi matahari dan memerlukan waktu sekitar 24 jam. Sedangkan revolusi, ya, bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu sekitar 365 hari. Nah, sekarang bentuk bumi. Bentuk bumi kira-kira menyerupai sferoid pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa. Nah, tonjolan ini muncul karena berasal dari rotasi bumi.
Nah, permukaan dari bumi itu terdiri dari banyak bentuk, antara lain daratan, dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, ngarai, jurang, danau, lembah, sungai, pluto, perbukitan, dan masih banyak lagi. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan tampilkan gambaran bentuk bumi. Nah, pertama itu lihat ada daratan, dataran tinggi, ada Pluto, gunung, perhatikan gambarnya ya. Kemudian pegunungan, ada lagi laut, perbukitan, jurang, ngarai, ada juga sungai, kemudian ada juga danau. Nah, itu sedikit gambaran tentang bentuk permukaan yang ada di bumi ini, ya. Tentu kalian sudah lihat di sekeliling kalian. Mungkin ada yang sudah pernah ke gunung, ada yang sudah pernah ke sungai, ke laut, ya. Nah, sekarang lapisan bumi, ya. Lapisan bumi itu secara umum ada 3, yaitu kerak bumi. Nah, kerak bumi, perhatikan ya, kerak bumi itu yang ada di atas, paling luar ya. Kemudian mantel bumi, ya, mantel bumi biasa juga disebut dengan selimut bumi. Kemudian inti bumi ini ada 2, perhatikan di gambar, ya, inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Baik anak-anak, sekarang mari kita perhatikan, kita bahas bersama tentang bagian-bagian bumi. Yang pertama adalah kerak bumi. Lihat di gambar kalian yang sebelah kiri itu adalah bagaimana bentuk jika kita perbesar atau kita pelajari betul-betul kerak bumi itu seperti apa. Nah, kerak bumi itu adalah lapisan yang paling luar, ya. Lapisan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Ketebalan dari kerak benua berkisar antara 20 hingga 70 km. Bayangkan, ya, baru kerak bumi saja sudah sejauh itu, 70 km, ya. Sedangkan ketebalan kerak samudra berkisar antara 5 sampai 10 km. Nah, samudra ini ya, bayangkan pada lapisan kerak bumi terdapat relief, ya, relief permukaan bumi. Ya, relief itu apa? Bentuk, ya, bentuk permukaan bumi yang terbentuk dari adanya tenaga endogen dan eksogen. Nah, pada lapisan luar inilah terdapat kehidupan tepatnya sebanyak makhluk hidup terdapat di sana. Nah, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, akan tetapi jika saat ini ya kita tidak jaga bumi kita dengan baik karena efek dari pemanasan global atau faktor manusianya yang tidak bisa menjaga bumi dengan baik, maka bumi akan cepat rusak, ya. Jadi kita sebagai manusia harus pandai-pandai dan pintar untuk menjaga kelestarian bumi dengan cara bagaimana? Reboisasi, kemudian mendaur ulang sampah, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian pada tanaman, kita tidak boleh menggunakan pupuk pestisida dengan cara yang berlebihan. Karena apa? Merusak bumi, bisa juga membunuh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Ya, jadi kita harus menjaga kelestarian bumi kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang mantel atau selimut bumi, ya. Nah, pada mantel atau selimut bumi ini letaknya di antara kerak bumi dan inti bumi. Sedangkan ketebalannya kurang lebih 2.900 km. Nah, 2.900 km. Ya, lihat sedalam apa itu. Kemudian sebagian besar mantel bumi ini tersusun dari jenis-jenis batuan, ya. Mantel bumi ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ini perlu kalian ketahui ya, yaitu yang pertama lapisan litosfer, lapisan astenosfer, dan lapisan mesosfer. Lapisan litosfer itu adalah lapisan terluar mantel bumi dengan ketebalan sampai kurang lebih 80 km.
Sedangkan lapisan astenosfer yaitu di bawahnya lapisan litosfer, tentu saja ya. Ketebalannya sekitar 100 hingga 100 kilometeran ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini lapisan paling bawah dari mantel bumi ya. Nah, ini lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2400 sampai 2700 km ya. Nah, luar biasa. Nah, untuk tambah sedikit pengetahuan kalian, selain ketiga lapisan tersebut, ya, maksudnya ketiga lapisan yang ada di bumi, bumi juga terdiri dari 3 lapisan lain, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan lapisan biosfer. Nah, lapisan hidrosfer ini adalah lapisan perairan yang ada di bumi ya. Kemudian biosfer juga merupakan lapisan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup, ya, yakni berkumpulnya semua ekosistem yang ada di bumi. Kemudian atmosfer adalah lapisan yang terdiri dari nitrogen ya. Sekarang kita sampai pada bagian ketiga dari bumi, yaitu inti bumi. Nah, inti bumi ini merupakan lapisan bumi paling dasar. Ketebalan lapisan ini adalah sekitar 3.500 km dengan lapisan inti luar sebesar 2.000 km. Ya. Nah, temperatur dari inti bumi ini sangat panas ya, sampai mencapai 4.500 derajat Celcius. Ya, bagaimana kalian bayangkan, sedangkan kita saja ya kena air yang hanya 100 derajat kita sudah kepanasan ya. Nah, yang terpenting dari bagian inti bumi ini adalah tersusun dari nikel dan besi. Ya, baiklah anak, kita sudah sampai di ruang diskusi ya. Jadi pemaparan materi tadi yang sudah Bu Guru sampaikan, Bu Guru memiliki lembar kerja. Nah, ini ruang diskusi, kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian. Tidak sulit, mudah saja, tapi yang penting kalian bekerja sama. Meskipun bekerja sama, kalian harus tetap tulis sendiri-sendiri ya. Nah, diskusikan dengan kelompok kalian ya, kelompok matwa, kelompok papeda, siap ya, dan lengkapi isian pada kolom di bawah ini. Hal-hal yang dilakukan untuk menjaga kelestarian bumi. Nah, jadi kolom ini tadi sudah ada di depan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian bumi. Ya, kalian tulis sebanyak-banyaknya ya. Boleh lebih dari 10, juga boleh lebih bagus lagi ya. Oke, baiklah anak-anak ya, berhubung lembar kerja sudah, materi sudah, kita akan sampai pada inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tes formatif. Di sini Bu Guru ada berikan beberapa soal ya. Kalian kerjakan secara mandiri ya, karena Bu Guru akan pengambilan nilai. Tes formatif. Nah, soal yang pertama, apa nama planet ketiga dalam tata surya? Kemudian yang kedua, dilihat dari angkasa, bumi tampak biru dan diselimuti oleh awan putih sehingga disebut apa? Jelaskan. Berapa waktu yang dibutuhkan bumi untuk sekali revolusi dan rotasi? Kemudian yang keempat, apa saja lapisan bumi? Jelaskan dengan singkat. Kemudian yang terakhir, apa perbedaan litosfer dan hidrosfer? Nah, ya anak-anak, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan di buku tulis. Jika sudah selesai, dikumpul, Bu Guru akan memberikan penilaian. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita kali ini. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Ya, nah dari pembelajaran tentang bumi, maka kalian sudah dapat
yaitu mengidentifikasi bentuk bumi dengan tepat, mengidentifikasi lapisan bumi, kemudian bisa mengidentifikasi cara merawat dan menjaga kelestarian bumi. Nah, ingat ya anak-anak ya. Ya, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Terus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya, jaga protokol kesehatan. Selamat belajar dan jangan lupa sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tetap semangat. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Dah.